BNPB RI gandeng Kementerian PKP RI salurkan program 15.000 RTLH di perbatasan. Semifinal ASEAN Futsal Championship 2026, Timnas Indonesia kalahkan Vietnam skor tipis 3-2. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara Ketua KONI Provinsi Gorontalo, Vikram Salilama, kembali diperiksa Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait 16 miliar anggaran untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON. Dalam pemeriksaan kali ini, Vikram dimintai keterangan selama 10 jam dengan 31 pertanyaan. Kejaksaan Tinggi Gorontalo kembali melakukan pemeriksaan terhadap Ketua KONI Provinsi Gorontalo, Vikram Salilama, terkait dugaan korupsi dana hibah KONI. Dana 16 miliar ini digunakan untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional atau PON pada tahun 2024 di Aceh. Kepala Seksi Penyidikan Kasus Kejati Gorontalo bilang, dalam pemeriksaan ini Vikram diminta keterangan selama 10 jam terkait dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Pemeriksaan ini dimulai dari pagi hari tadi dan mungkin berakhir tadi sekitar pukul 7 ya, jadi sekitar pukul 19.00 itu sebenarnya sudah selesai. Tetapi kita masih mencocokkan data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keterangan dari saksi yang kita periksa. Jadi yang diperiksa hari ini kurang lebih ada 9 orang. Satu atas nama FS yang selebihnya itu dari pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan salah satu pengadaan barang dan jasa yang ada di KONI pada tahun 2024. Bendahara itu kita tidak lakukan pemeriksaan, tapi hanya mendukung pemeriksaan saksi yang lain berkaitan dengan pencocokan data tadi itu. Pertanyaan tadi kurang lebih ada sekitar 31 pertanyaan. Ya. Jadi semua sudah kita tanyakan seputaran penggunaan dana. Total anggaran kurang lebih sekitar 25 miliar untuk hibah. Tapi tidak secara keseluruhan kita lakukan pemeriksaan karena sebagaimana sprint kita kurang lebih hanya sekitar 16 miliar. Ya. Ini khusus PON ya? Ya, khusus PON. Kita akan lakukan gelar perkara atau ekspos perkara bersama pimpinan. Nanti hasil eksposnya itu akan menentukan siapa yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Selain Vikram, Kejaksaan juga telah memeriksa sejumlah saksi lain dan masih akan melakukan pemanggilan lanjutan. Sementara itu, Vikram Salilama menyebut posisinya sebagai Ketua KONI hanya mengetahui terkait pertanggungjawaban kegiatan. Ya, dimintakan keterangan aja. Keterangan terkait dengan SPJ lah. Karena saya sebagai Ketua KONI, kewajiban saya harus dijelaskan. Ya, soal pengadaan barang, soal tiket, saya sudah jelaskan semua. Kan SPJ itu kan ditandatangani oleh penerima, setelah itu tandatangani oleh bendahara, tandatangani oleh KPA, baru itu saya mengetahui. Oh, begitu. Jadi terakhir semua proses jalan, akhirnya saya mengetahui, bukan ya? Menyetujui, mengetahui. Contohnya, misalnya contoh ada cabur yang masukkan proposal ya, kegiatan ya itu kan mereka yang tanda tangan dulu, artinya benar mereka menerima uang. Jadi proses jenjangnya begitu, penerima, bendahara, baru KPA ya. Tinggal mengetahui saja. Saya mengetahui di situ. Sebelumnya, Kejaksaan juga telah melakukan penggeledahan di kantor KONI Provinsi Gorontalo dan menyita sejumlah barang bukti. Kini Kejaksaan masih terus mendalami kasus ini dan segera melakukan gelar perkara. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo.
Saudara, upaya penyelundupan emas seberat 1 kg yang disisipkan dalam kaleng kue di Bandara Jalaluddin Gorontalo berhasil digagalkan. Barang bukti kini telah diamankan oleh Polres Gorontalo untuk penyelidikan lebih lanjut. Petugas keamanan Bandara Jalaluddin Gorontalo berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 5 keping emas dengan total berat 1 kg di bandara. Emas yang disisipkan dalam kaleng kue ini diduga akan diselundupkan ke Jakarta melalui jalur penerbangan. Upaya penyelundupan ini dilakukan oleh seorang pria asal Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Setelah diamankan di bandara, barang bukti langsung diserahkan dan ditangani oleh Polres Gorontalo. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Gorontalo menyebut, kini penyidik masih mendalami kasus ini untuk mengetahui asal-usul emas yang diamankan. Emas sudah kita sita, ada 5 keping emas dengan berat 1.00,04. Nah, ditemukan di dalam suatu dus, yang mana dus ini terdapat ada 4 kaleng kongguan dan dimasukkan ke dalam sana, dan pada saat dilakukan pembungkusan oleh daripada pihak kargo, lalu dimasukkan dalam case-tray, ditemukan adanya bercak warna hitam ya. Betul hitam, akhirnya dibuka, petugas RC memanggil petugas daripada kargo untuk membuka dengan video kan, ternyata didapatkan sudah ada emas. Ya, lalu kita lakukan tahapan penyidikan, sedang saat ini kita langsung pemeriksaan saksi, dan saat ini juga rekan-rekan penyidik daripada Tipiter masih ada di Sulawesi Utara untuk melakukan pengembangan. Sementara itu terduga pelaku belum dilakukan penahanan dan masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mengidentifikasi sebanyak 1.304 anak di Sulawesi Selatan terkena kasus campak yang berada di 4 daerah. Kini pihak Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tengah gencar melakukan vaksin campak dengan sistem door-to-door. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan telah mencatat sebanyak 4 daerah masuk kategori kejadian luar biasa atau penularan campak, yakni Kota Makassar, Sinjai, Luwu, dan Wajo. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Evi Mustikawati Arifin bilang, sampai saat ini yang terindikasi dan telah diperiksa yakni 1.304 kasus dan yang positif campak sebanyak 169 kasus. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menilai salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya KLB campak yakni sekitar 69% karena masih adanya anak-anak yang tidak dilakukan imunisasi campak. Kini pihak Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tengah gencar melakukan vaksinasi campak dengan sistem door-to-door. Jadi di Sulsel itu saat ini sudah ada 4 daerah yang ditetapkan sebagai kejadian luar biasa campak, yaitu Sinjai, Makassar, Luwu, dan juga Wajo. Ya, ada 4 kabupaten. Dari 4 daerah itu Bu, jumlah keseluruhannya sampai saat ini yang terindikasi ya, yang sudah diperiksa itu total 1.304 kasus, tetapi yang positif 169 kasus. Jadi dihimbau petugas untuk mengajak seluruh orang tua untuk melakukan imunisasi pada anak-anak yang harus mendapatkan imunisasi dan menghindari kontak dengan penderita campak terutama bayi, anak-anak yang belum diimunisasi. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, petugas kesehatan dan Posyandu terus melakukan percepatan vaksinasi campak kepada sasaran anak di Kota Makassar. Masuk dalam KLB campak, kini Dinas Kesehatan Kota Makassar menargetkan 108.772 anak mendapatkan vaksin. Vaksinasi campak terus digenjot oleh tim kesehatan dari Posyandu di beberapa lokasi di Kota Makassar. Salah satunya di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar. Di Posyandu Dahlia ini, petugas melakukan campak kepada 57 sasaran anak yang datang. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, sebanyak 108.772 anak di Makassar menjadi sasaran vaksinasi campak. Ketua Posyandu Dahlia 4, Satuyama bilang, vaksinasi campak ini terus dilakukan di seluruh wilayah untuk mengurangi angka KLB campak. Kami melakukan kegiatan pada hari ini yaitu campak imunisasi di Posyandu Dahlia 4, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rapucini. Kalau itu yang terdata berapa anak yang hari ini dicampak? Kalau jumlah sasaran sekarang yang dicampak itu ada 57
sasaran yang datang. Itu semua campak ori atau seperti apa? Tidak, sebagian tidak dicampak. Ada yang sakit, ada ya sebegitu. Ini mereka menerima campak ori atau seperti apa? Campak ori itu mulai umur 9 bulan sampai 5 tahun. Membawa menimbang sekalian mencampak. Bu, kenapa sih ibu ketakutannya sekarang kan lagi campak lagi KLB? Ini kan tujuan juga buat menghindari anak dari penyakit itu seperti apa, Bu, dari kita sendiri? Fungsinya itu dicampak lanjutan supaya itu imun dari anak itu kuat. Terus mengurangi penyakit yang beredar, bilang ada penyakit campak, jadi makanya saya campak lanjut. Itu tadi apa saja yang dianukan sama si adik ini? Apakah ditimbang dulu baru disuntik? Tadi awal datang menimbang, ukur tinggi badan, terus ke bidan, baru dicampak. Diharapkan dengan digenjotnya vaksinasi campak sampai ke rumah warga ini dapat menurunkan angka campak di Kota Makassar atau di Sulawesi Selatan dan dapat kelar dari kasus KLB. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Kota Palu, Saudara, Sulawesi Tengah menetapkan status kejadian luar biasa campak seiring meningkatnya kasus pada anak usia dini. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat sepanjang tahun 2026 terdapat 554 kasus campak dengan sebaran terbanyak pada kelompok anak usia TK dan PAUD. Dari total tersebut, kebanyakan anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Upaya pencegahan terus direncanakan melalui program imunisasi massal yang menyasar sekolah taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini. Langkah ini dinilai penting mengingat lingkungan sekolah menjadi salah satu tempat dengan resiko penularan tinggi akibat interaksi antar anak yang intens. Epidemiologi ahli muda Dinas Kesehatan Kota Palu, Nirna Wita bilang bahwa imunisasi merupakan cara paling efektif untuk memutus rantai penularan campak. Nah, jadi kalau pencegahan campak ini, karena memang penyakit campak ini dia bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi upaya pencegahan yang paling efektif itu adalah dengan pemberian imunisasi yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah, yaitu untuk dosis pertama di usia 9 bulan, kemudian dosis kedua di usia 18 bulan sampai dengan 24 tahun, dan di booster lagi pada saat kelas 1 SD. Dan melihat situasi kasus campak Kota Palu yang suspeknya terus meningkat, nah perlu dilakukan outbreak response immunization, yaitu kegiatan pemberian imunisasi tambahan khusus untuk campak. Menurutnya, anak-anak yang belum diimunisasi memiliki resiko lebih besar terinfeksi dan menyebarkan virus ke teman sebaya. Nirnawati menyebut bahwa gejala campak sering diawali dengan demam tinggi, batuk pilek, dan munculnya ruam merah pada kulit. Kondisi ini dapat berkembang menjadi komplikasi serius jika tidak ditangani dengan baik, terutama pada anak-anak usia dini. Dinas Kesehatan Kota Palu menargetkan cakupan imunisasi campak dan rubella MR mencapai lebih dari 95% pada tahun ini. Namun hingga saat ini, cakupan baru mencapai 81%, sehingga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk orang tua dan pihak sekolah. Sekolah TK dan PAUD diimbau untuk aktif mendukung program imunisasi dengan memberikan edukasi kepada orang tua, serta memfasilitasi kegiatan imunisasi di lingkungan sekolah. Selain itu, orang tua juga diminta tidak ragu untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat demi melengkapi status imunisasi. Pemerintah Kota Palu berharap melalui langkah terpadu ini, penyebaran campak dapat segera dikendalikan. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, informasi terkait Hashim Joyo Hadikusumo buka suara soal isu gulingkan Prabowo akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, utusan khusus Presiden yang juga adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo, buka suara terkait adanya dugaan makar atau kudeta dari tokoh-tokoh tertentu yang ingin menggoyang dan mengganggu program yang dilakukan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Hasyim saat menghadiri Paskah Nasional di Kota Manado pada beberapa waktu lalu. Kita bersatu. Utusan khusus Presiden RI Hasyim Joyo Hadikusumo menilai ada upaya dari tokoh-tokoh tertentu untuk mengguncang, menggoyang, dan mengganggu stabilitas nasional di tengah banyaknya program-program yang dilakukan pemerintah. Hal itu disampaikan Hasyim saat membawakan sambutan pada Paskah Nasional 2026 di Manado, Sulawesi Utara, Rabu 8 April 2026 lalu. Hasyim mengatakan banyak program yang dilakukan untuk membenahi bangsa, seperti makan bergizi gratis, juga program pendidikan sekolah rakyat, serta program cek kesehatan gratis yang sudah dialami dan dinikmati lebih dari 80 juta warga Indonesia. Hanya saja, kata Hasyim, meski Presiden Prabowo Subianto belum genap menjabat 1,5 tahun, sudah ada yang mau melakukan kudeta dan ingin menggantikan dia secara inkonstitusional. Di tengah banyak program-program ini, ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu untuk menggoncang, untuk menggoyang, untuk mengganggu stabilitas nasional. Ya. Pak Prabowo belum menjabat presiden 1,5 tahun. Saya hitung 1 tahun 5 bulan, belum 1 tahun. Sudah ada yang mau gulingkan dia. Coba, sudah ada mau kudeta dia, mau gantikan dia secara inkonstitusional. Ya. Saya lihat yang saya baca di YouTube ada menghujat dia, ada menghina dia. Namun saya tahu kakak saya tahu dia tenang saja. Dia sudah dihujat sejak 25 tahun, 30 tahun. Bagi dia ini nggak ada masalah ya. Hasyim menambahkan bahwa Prabowo sejak beberapa puluh tahun yang lalu dirinya sudah dihujat, namun Prabowo sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara melepaskan 5 ekor satwa liar endemik di Taman Wisata Alam Kota Bitung. Pelepas liaran ini disaksikan langsung oleh Dirjen Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetyani. Sebanyak 5 ekor satwa liar, yakni 1 ekor burung elang dada putih, 1 ekor burung perkici dora, dan 3 ekor tarsius dilepas liarkan pada Jumat 10 April 2026. Dirjen Perhutanan Sosial RI Catur Endah Prasetyani yang ikut pada pelepasan satwa ini menyebut langkah ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati di wilayah Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Mana tujuan dari pelepasan liar itu antara lain adalah memulihkan populasi di alam, memulihkan fungsi ekologi, dan yang utama adalah untuk kesejahteraan satwa serta konservasi keanekaragaman hayati. Kepala BKSDA Sulut mengungkapkan satwa liar yang dilepaskan tersebut merupakan hasil patroli yang dilakukan dalam perlindungan satwa. Satwa liar yang dilepaskan saat ini ada 5 ekor ya, di mana 5 ekor itu ada 2 jenis burung. Burung perkici dora dan burung elang laut perut putih, ditambah dengan 3 ekor tangkasi atau tarsius yang kita lakukan di saat ini. Nah, asal usul dari satwa liar yang dilepas liarkan di saat ini di TWA Batu Putih itu dari hasil kegiatan patroli pengamanan daripada petugas polisi kehutanan. Dan kemudian yang tarsius itu dari hasil penyerahan dari masyarakat kepada petugas. Upaya ini diharapkan mampu melestarikan satwa-satwa yang dilindungi, secara khusus satwa jenis tarsius yang kini masuk dalam kategori terancam punah. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kreativitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Manado berhasil membuktikan jika potensi lokal mampu bersaing di pasar global. Salah satunya melalui olahan pisang goroho, suatu komoditas Kota Manado yang kini berhasil menembus pasar luar negeri. Melimpahnya komoditas pisang goroho di Kota Manado mendorong Linda Lapian, seorang pelaku UMKM, mengembangkan menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi. Linda kini berhasil membuat keripik pisang goroho menjadi salah satu jajanan yang paling diminati. Berawal dari dapur rumah yang sederhana,
Kini produksi pisang goroho berkembang menjadi sentra UMKM yang hasil cuannya lumayan besar. Dengan sentuhan inovasi dan pengemasan modern, pisang yang dulunya hanya dikonsumsi secara tradisional kini tampil lebih menarik. Dalam sebulan, Linda mampu menjual hingga 6.000 bungkus keripik pisang goroho dengan berbagai varian rasa. Tak tanggung-tanggung penjualan pisang goroho ini tembus pasar mancanegara. Kalau penjualan itu normalnya 4.000 sampai 6.000 bungkus per bulan. Memang kadang-kadang tergantung ada event-event besar, itu kita bisa 6.000, tapi ya bisa dibilang normalnya ya 4-5.000. Tapi yang penting kita sudah go nasional. Kemudian ada rutin saya ke Amerika juga, bahkan ya ke Jepang, walaupun belum sekali kirim dalam ya kontainer masih belum, tetapi saya senang sekali itu sudah bisa ya hampir rutin lah. Tingginya permintaan olahan pisang goroho ikut berdampak terhadap petani daerah. Petani pisang goroho di Manado menyebut hasil penjualan pisang goroho cukup memberikan manfaat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ya, sangat menguntungkan bagi petani pisang seperti kami ini. Memang sangat menguntungkan apabila ada yang memborong dan habis pisang. Ya, sampai 60 pohon per minggu. Ya, buat saya itu membantu saya untuk menambah-nambah penghasilan. Jadi saya sangat terbantu untuk adanya pembeli yang sudah jelas-jelas. Jadi saya berterima kasih juga. Pisang goroho adalah pisang khas Sulawesi Utara yang populer dengan indeks glikemik rendah dan sangat baik untuk diet dan penderita diabetes. Pisang goroho juga kaya akan antioksidan serta kaya serat. Swingli Menderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara warga Desa Poopo Raya di Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan di Sulawesi Utara menggelar tradisi Mawolai, yakni sebuah tradisi turun-temurun yang dilaksanakan tiap tahun. Tradisi ini menggambarkan bagaimana konflik antara petani dan satwa liar, khususnya yaki, dapat ditangani tanpa melukai hewan tersebut. Tradisi Mawolai telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Ribuan warga dari 3 desa yakni Popo Induk, Popo Barat, dan Popo Utara di Minahasa Selatan menggelar syukuran atas berdirinya wadah gotong royong bernama Torona Impapate yang ke-100 tahun. Kegiatan yang dibalut dengan pentas seni dan budaya ini oleh pemerintah 3 desa setempat menampilkan tradisi budaya lokal seperti tradisi Mawolai, makan bersama di atas daun pisang, dan tarian khas Minahasa. Mawolai merupakan sebuah tradisi turun-temurun masyarakat lokal yang melambangkan upaya petani mengusir hama tanaman seperti satwa liar yaki, hewan endemik Sulawesi Utara, tanpa melukai satwa tersebut. Kebiasaan ini telah menjadi sebuah tradisi yang dipertunjukkan setiap awal tahun baru. Tradisi Mawolai kali ini diperagakan oleh belasan pemuda di desa itu. Mereka menggunakan bahan alami seperti serat pohon aren dan pelepah pohon sejenis lontar yang kemudian dilukis menyerupai orang-orangan yang menyeramkan. Pementasan Mawolai menjadi daya tarik tersendiri dan menarik perhatian warga dan pengunjung. Diserahkan sertifikatnya oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, tetapi juga kami berbangga bahwa lewat budaya Mawolai ini kami sudah memiliki batik yang sudah diluncurkan tadi sesuai dengan nilai filosofisnya. Dan juga di momen hari ulang tahun ke-100 ini kami melihat ini suatu momen yang sangat baik sekali untuk mempersatukan nilai-nilai budaya adat Desa Poopo Raya. Di tahun 2026 ini, tradisi Mawolai telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Pemerintah setempat optimis pentas seni dan budaya di Desa Poopo yang digelar setiap tahun ini akan menjadi salah satu potensi pariwisata unggulan di Minahasa Selatan. Sebenarnya jarang yang ada, sudah mulai kita lupakan. Mengalami degradasi yang cukup panjang ya. Dengan era sekarang mulai lupa, tapi dengan adanya di Kabupaten Minahasa Selatan, di Poopo Raya ini tentunya kami pemerintah kabupaten merasa bangga. Merasa senang, mudah-mudahan ini
bisa menyentuh bukan hanya di masyarakat Popok Raya sini, mungkin bisa di kecamatan-kecamatan yang lain. Kalau dilihat dari kronologis ini sudah puluhan tahun, ya. Dan tradisi ini sangat positif karena dia bagaimana menjaga alam, kemudian membangun kebersamaan di antara masyarakat. Dan saya kira ini yang diharapkan oleh pemerintah, tradisi-tradisi positif seperti ini tetap dijaga, dipelihara, dan ini juga bisa berdampak menjadi destinasi pariwisata. Peluncuran kain batik Mawolai, makan bersama di daun pisang, serta tarian khas Minasa juga menjadi bagian dari acara pentas seni dan budaya warga desa Poporaya yang ingin terus menggelorakan kearifan lokal sebagai kekayaan budaya daerah. Doni Arai, Hence Tumilar, Kompas TV, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Informasi BNPP RI gandeng Kementerian PKP RI salurkan program 15.000 RTLH di pembatasan. Tetaplah bersama kami. Saya Megumi Sumah dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalokasikan sebanyak 8.000 unit rumah tidak layak huni akan diperbaiki melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Kementerian juga mengalokasikan 15.000 unit rumah subsidi untuk 15 kabupaten kota se-Sulawesi Utara. Inilah suasana saat Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait bertanya kepada sejumlah bupati dan wakil bupati se-Sulawesi Utara mengenai kebutuhan rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di wilayahnya masing-masing. Pertanyaan ini dilontarkan Marwarar saat menghadiri kegiatan Musrembang dalam rangka rencana kerja pemerintah daerah 2027 yang berlangsung di Aula Mapalus Kantor Gubernur Kamis siang. Masing-masing kepala daerah diberi kesempatan menjawab, namun sayang beberapa kepala daerah terlihat ragu dan bimbang untuk memberikan jawaban, namun ada juga kepala daerah yang menjawab dengan sigap. Lontaran pertanyaan Marwarar tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran berapa banyak warga ekonomi lemah dan membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal yang nantinya akan dibantu pemerintah melalui skema program rumah subsidi. Setelah melalui proses diskusi yang alot, Menteri Marwarar pun menyepakati langsung kesiapan membantu 15.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat Sulawesi Utara. Tahun lalu itu bedah rumah rakyat itu cuma nggak sampai 800 ya Pak. Ya. Tahun ini 8.100 sekian. Untuk sulut ya Pak? Ya, itu luar biasa. Itu yang bekerja aja kurang lebih bisa 2-3 orang aja, itu sudah berarti kurang lebih 16.000 orang yang bekerja Pak. Ya, itu peningkatan yang luar biasa dari 700-an jadi 8.000 lebih. Ya, itu membuktikan bahwa negara itu, Bapak Presiden Prabowo, program 3 juta rumahnya sangat serius. Yang kedua, rumah subsidi. Tadi Bupati Wali Kota kan saya minta untuk koordinasi. Awalnya 3.000 ya Pak ya. Tadi sebagai Ketua Tapera dan juga sebagai Menteri Perumahan, langsung saya putuskan 15.000. Selain mengalokasikan 15.000 unit rumah subsidi, Kementerian PKP juga siap membantu sebanyak 8.000 unit rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Jumlah unit rumah dalam program BSPS di Sulut tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2025, di mana di tahun 2025 hanya sekitar 700-an unit rumah, namun tahun 2026 menjadi 8.000 rumah. Bantuan yang disiapkan pemerintah ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah bagi masyarakat dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, guna meningkatkan kualitas hidup di kawasan perbatasan negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP RI berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. PKP RI menyalurkan program bantuan 15.000 peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Di Kepulauan Sitaro, Menteri PKP RI Marwarar Sirait bersama Mendagri Tito Karnavian menyambangi lokasi penerima manfaat program RTLH di Kelurahan Bebali Jumat pagi. Program peningkatan RTLH menyasar 20 kabupaten perbatasan negara, termasuk Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut di Sulawesi Utara.
Khusus di Sitaro, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama Mendagri Tito Karnavian mengunjungi langsung salah satu rumah warga penerima manfaat, yakni Hen Pumpende yang berada di Kelurahan Bebali, Kecamatan Siau Timur. Melihat kondisi rumah sangat memprihatinkan, Menteri ARA akhirnya memutuskan membangun utuh rumah tersebut. Selain itu, khusus di Kepulauan Sitaro, Kementerian PKP RI juga menambah kuota rumah tinggal layak huni menjadi 1.000 rumah. Lalu bedah rumah ada sekitar 700. Tahun ini Presiden Prabowo memberikan program bedah rumah buat Sulawesi Utara dari 700 menjadi 8.000. Di sini kita tingkatkan awalnya berapa? 0. Menjadi 1.000. Ya, dikerjakan mulai hari apa tadi? Hari Rabu. Data kalau kemarin ada yang disurvei oleh BPS belum masuk kriteria di SIL 14 karena sebelum bencana. Ibu Kepala BPS disurvei sesudah kejadian. Datanya bisa diupdate supaya data terkini bukan data sebelum bencana. Dari Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada Pak ARA Sirait, saya, Kepala BPS dan semua ya untuk bekerja untuk menangani perumahan dan juga meningkatkan pembangunan ya di daerah perbatasan. Salah satunya Kepulauan Sitaro. Apalagi Sitaro kemarin juga terkena bencana ya, banjir bandang. Nah, oleh karena itu Pak ARA Sirait sudah mengalokasikan 15.000 untuk bedah rumah perbatasan dari 400.000 yang ada di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sitaro mengapresiasi program RTLH yang akhirnya bisa menyasar warga di wilayah perbatasan. RTLH kami yang memang tidak layak huni ada 3.000 jumlah kakak, tapi dengan 1.000 ini sudah sangat bersyukur karena di Sulawesi Utara Kabupaten Sitaro yang terbanyak. Kolaborasi BNPB RI dan Kementerian PKP RI mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga untuk kesejahteraan rakyat. Program 15.000 RTLH menjadi wujud nyata kehadiran negara, menjawab kebutuhan dasar masyarakat perbatasan. Doni Arai, Kompas TV, Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Informasi masih menyoroti kunjungan kerja Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait di Sulawesi Utara, di mana Saudara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyempatkan diri bertemu Asosiasi Pengembang Perumahan di Sulawesi Utara Jumat siang. Hal yang dibahas soal BPHTB dan PBG gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan sejumlah poin penting saat pertemuan bersama pengembang perumahan di Manado Jumat siang dalam rangkaian kunjungan kerja keduanya di Sulawesi Utara. Salah satu pembahasan yang disampaikan yakni kebijakan perizinan persetujuan bangunan gedung atau PBG dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB yang oleh Presiden Prabowo telah diinstruksikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Marwarar Sirait bilang, kebijakan penggratisan PBG dan PBHTB harus ditindaklanjuti kepala daerah dan dipatuhi pengembang perumahan sebagai langkah untuk memudahkan masyarakat dalam kepemilikan rumah, secara khusus masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Komunikasi tentang peraturan SKB, Mendagri, dan PKP, Perumahan, dan juga Menteri PU, itu nanti kita juga sampaikan supaya bisa diberlakukan, khususnya kebijakan pro rakyat Presiden Prabowo soal BPHTB gratis, yaitu biaya perolehan tanah bangunan yang tadinya bayar 5% menjadi 0% bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Itu harus berlaku gratis di seluruh Indonesia. Itu tadi Pak masih Kedua, PBG persetujuan bangunan gedung juga itu bisa gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian juga ada hal-hal lainnya seperti tadi ada dengan Bitung ya, ada beberapa daerah seperti Minahasa yang perlu dikomunikasikan antara gubernur dan bupati dan wali kota. Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut aturan BPHTB dan PBG gratis ini akan disiapkan dengan melakukan revisi terhadap aturan sebelumnya sehingga dapat diimplementasikan secepatnya di daerah. Untuk masalah tadi BPHTB tadi mengenai masalah angka
yang masuk kualifikasi masyarakat berpenghasilan rendah. Dulu ada SKB 3 Menteri yang single 7 juta, yang menikah 7,5 juta. Tapi kemudian ada peraturan Menteri yang baru PKP menaikkan. Nah, kita tinggal merevisi aja SKB 3 Menteri. perlu berapa lama Pak untuk revisi kira-kira? Kita mengupayakan minggu depan. Selain membahas kebijakan tersebut, pertemuan Menteri PKP dan Mendagri bersama pengembang perumahan di Sulut turut membahas rencana alokasi 15.000 unit rumah subsidi dan 8.000 unit rehab rumah melalui program bantuan simulan perumahan swadaya atau BSPS yang akan digulirkan Kementerian PKP sepanjang tahun 2026 di Provinsi Sulawesi Utara. Membahas tentang kendala-kendala yang dialami oleh developer di Sulawesi Utara untuk pembangunan program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo. Banyak hal, banyak terobosan yang sudah dilakukan oleh Bapak Menteri PKP sambil berkoordinasi juga dengan kementerian terkait mengenai kemudahan perizinan PBG 0 rupiah, kemudian BPHTB 0 rupiah, terus kemudian juga kuota untuk rumah subsidi yang ditambah menjadi kurang lebih 15.000 unit untuk Sulawesi Utara. Kemudian bantuan untuk bedah rumah, dan nantinya ada pembangunan rumah susun. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai, Wali Kota Manado Andre Ango, dan Wakil Wali Kota Manado Richard Swalang. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sehari sebelumnya, Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2027 yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Kamis siang pekan lalu. Dalam pemaparan Mendagri di hadapan para kepala daerah yang menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, untuk mampu mengurangi ketergantungan fiskal dari pemerintah pusat. Tito Karnavian menyebut, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, masih banyak daerah yang postur anggaran pendapatan belanja daerah yang banyak terserap untuk belanja pegawai dengan persentase 40 hingga 60%. Besarnya volume belanja pegawai dalam struktur APBD suatu daerah akan berimbas terhadap terhambatnya pembangunan daerah. Dirinya menyatakan, pemerintah sedang dalam persiapan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau UU HKPD. Mendagri mendorong kepala daerah untuk melakukan efisiensi dan optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi APBD, inovasi sumber pendapatan asli daerah yang tidak memberatkan masyarakat, pemanfaatan program strategis nasional sebagai peluang pertumbuhan daerah, serta mendorong peran swasta melalui kemudahan perizinan. Tadi dari hasil Musrembang ini, memang tadi kita lihat ya, kalau saya menyoroti penting adalah mengenai masalah merubah mindset, jangan menggantung kepada terus-menerus bergantung kepada zakat besar. Jangan berpikir hanya bagaimana ngabisin belanja, apalagi uang itu dari pusat sebagai besar. Ada yang 2% cuma PAD-nya. Itu pun buat belanja pegawai lagi yang paling banyak. Belum operasionalnya. Ada yang sampai 60% dan mencapai hanya untuk gaji pegawai. Nah, otomatis belanja untuk rakyat kecil. Kalau belanja rakyat kecil, ya jangan pernah berpikir akan ada lompatan kemajuan. Kegiatan Musrembang dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027 ini dihadiri Menteri Perumahan dan Pemukiman Rakyat Marwarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik RI, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus, serta Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lain, Saudara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan penanaman mangrove di kawasan wisata hutan mangrove Darunu Mangrove Park Desa Darunu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Kamis pekan lalu. Di kesempatan itu, Menhut Raja Juli juga menyerahkan 9 SK persetujuan pengelolaan lahan hutan lindung seluas 1.700 hektar untuk dikelola masyarakat.
Raja Juli Antoni melakukan penanaman mangrove di kawasan hutan mangrove Desa Darunu, Minahasa Utara. Menhut didampingi Dirjen Perhutanan Sosial Catur Enda Prasetyani, Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirsa Agus, Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiono, dan sejumlah pejabat lainnya. Selain menanam mangrove, Menhut menyerahkan 9 SK persetujuan untuk 9 kelompok seluas 1.700 hektar yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan menjaga hutan agar lebih baik. Menurut Menhut, perhutanan sosial merupakan amanah dari Presiden Prabowo untuk menuntaskan kemiskinan masyarakat yang tinggal di pesisir sekitar hutan. Ini untuk menyerahkan 9 SK persetujuan perhutanan sosial untuk 9 kelompok seluas 1.700 hektar dan insya Allah nanti akan dimanfaatkan ya untuk kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjaga hutan dengan lebih baik agar tetap lestari. Nah, perhutanan sosial ini merupakan amanah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk salah satunya berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan. Kita tahu banyak penduduk kurang beruntung, penduduk miskin itu berada di sekitaran hutan. Nah, skema perhutanan sosial ini memberikan ruang kepada masyarakat, diberikan hak legal untuk mengakses dan memaksimalkan fungsi hutan untuk keperbaikan ekonomi, tapi sekaligus memiliki tujuan untuk tetap menjaga atau mengkonservasi alam dan lingkungan. Di mana skema perhutanan sosial memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengakses dan memaksimalkan fungsi hutan untuk kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Sumah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.